Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya bunayya wa ya Ustaz Melius, rahmatullah alaikum jami'an. Alhamdulillah sore ini kita dipertemukan dalam daurah atau pelatihan khutbah Jumat. Jadi antum ini adalah para calon khatib, jamaknya khutbah. Insya Allah nanti antum berkhutbah di Masjid Darul Ma'arif. Insya Allah mulai bulan Januari. Bulan Januari Masjid Darul Ma'arif kita aktifkan sebagai masjid jami, ya, masjid dilaksanakan sholat Jumat. Nah baik, untuk itulah maka penting mengilmui segala sesuatu, karena kaidahnya adalah al-ilmu qabla al-amal, berilmu sebelum beramal. Jangan beramal kalau belum berilmu, dan jika sudah berilmu amalkanlah. Ya, al-ilmu lil amal, berilmu itu untuk diamalkan. Jadi kaidahnya tadi al-ilmu qabla al-amal, berilmu sebelum beramal. Kalau sudah berilmu, al-ilmu lil amal, sudah berilmu untuk diamalkan. Nah baik, ada 4 hal yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama tentang syarat sah khutbah Jumat, yang kedua rukun khutbah, yang ketiga sunnah khutbah, dan yang terakhir makruh, hal-hal yang makruh di dalam khutbah Jumat. Ustaz mulai dari syurutu khutbatil Jumu'ah, syarat-syarat dari khutbah Jumat. Nah ini Ustaz ambil dari kitab Al-Mu'tamadu fi Fiqh Syafi'i karangan Profesor Dr. Muhammad Zuhaili, juz yang pertama. Kitab ini ada 5 juz, ya, ada 5 juz. Juz pertama ini alhamdulillah dulu sudah pernah hampir khatam, dikajikan di Majelis Darul Ma'arif sebelum menjadi Ma'had Darul Ma'arif, sudah hampir khatam, makanya kitabnya sudah begini. Nah di juz pertama ini yang dibahas al-taharah, as-salah, dan al-janaiz. Nah termasuk di dalamnya tentang sholatul Jumu'ah, sholat Jumat. Baik, apa saja syarat sahnya khutbah Jumat? Yang pertama al-qiyam, berdiri. Yushtaratu fi khutbatil jumu'ati ay yaquma al-imamu waqifan fil khutbatain in istata'a. Jadi disyaratkan ketika khutbah Jumat imam berdiri, ya, dengan benar-benar berdiri pada 2 khutbah jika dia mampu. Wa ayabsula bainal khutbatain bijulusin, lalu dia memisahkan antara 2 khutbah itu dengan duduk. Lamanya duduk itu sekitar seukuran dia membaca surah Al-Ikhlas. Nah disebut syarat sah, artinya jika dia mampu untuk berdiri tapi dia tidak berdiri, ya, dia mampu untuk berdiri tapi dia tidak berdiri, maka khutbah Jumatnya tidak sah. Karena ini merupakan syarat sah, ya. Yustaratu li sihhati khutbatil jumu'ah. Ada dalilnya adalah hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu qa'iman. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu berkhutbah dalam keadaan berdiri. Tsumma yajlisu, kemudian beliau duduk. Tsumma yaqumu fa qara'a ayatin. Kemudian Nabi berdiri dan membaca ayat Al-Qur'an. Wa yadhkurullah azza wa jalla. Lalu beliau berzikir kepada Allah Ta'ala. Baik.
itu. Nah, fa'in ajizal khatibu 'anil qiyami khataba qa'idan. Kalau dia tidak sanggup untuk berdiri, misal lututnya sakit, asam uratnya kambuh, kakinya bengkak, kakinya patah habis kecelakaan, tidak sanggup dia berdiri, maka boleh qa'idan, duduk. Tsumma muttaji'an kas-shalah. Kalau dia tidak bisa duduk, boleh muttaji'an. Muttaji'an itu ini, berbaring menyamping di sisi sebelah kanan di bawah seperti salat. Nah, wa yafsulu bainal khutbatain, lalu dia memisahkan di antara dua khutbah itu bisaktatin, dengan diam. Jadi kan tidak bisa duduk tapi berbaring, atau kalau sudah duduk berarti duduk terus. Bagaimana memisahkannya? Fasalnya bagaimana dengan saktah, diam. Baik, intinya begitu. Kemudian yang kedua, syarat sahnya khutbah Jumat adalah taqdimul khutbah ala shalah, mendahulukan khutbah dari salat. Nah, berbeda dengan salat Idatain, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, apa duluan? Salat dulu, baru kemudian khutbah. Kalau khutbah Jumat, khutbah dulu baru salat. Kalau salat gerhana, kalau salat gerhana, salat dulu kemudian khutbah. Salat dulu kemudian khutbah. Kemudian wa ishtaratu li sihhati khutbatil jum'ati an tataqaddama 'ala shalah. Jadi syaratkan untuk sahnya salat khutbah Jumat itu dia khutbahnya itu mendahului daripada salat. Apa dalilnya? Apa alasannya? Littiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu. Kama warada fil ahadits sahihah, sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, wali ijtima'il muslimin ala dzalik, dan karena adanya ijtima', kesepakatan kaum muslimin dimanapun, di Makkah, Madinah, di Turki, ya. Itu ya begitu. Khutbah dulu baru salat. Khalas. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah at-taharah, suci. Yushtaratu ay yakuna al-khatibu tahiran min al-hadas asghar wal akbar. Khatib itu disyaratkan harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Wa ay yakuna tahiran min al-khabas, dan hendaklah dia juga suci daripada khabas, najis. Ya, baik nanti najis wahwan najasatu ghairul ma'fu, yaitu najis yang tidak dimaafkan, anha darinya, fil badan wal thawb wal makan, baik itu ada di badan, di pakaian maupun di tempat, di mimbar. Maka mimbar itu harus dirawat, dibersihkan, jangan sampai mimbarnya banyak tahi cacat, ya. Baik. Wala tasihul khutbatu min ghairi taharatin. Jadi tidak sah khutbah kalau tidak suci. Khatibnya tadi badan, baju, dan tempat. Li annaha syartun fil jumu'ah, karena taharah itu syarat ya pada salat Jumat. Khalas. Kemudian yang keempat, satrul aurah. Syarat khatib itu harus menutup aurat. Kalau laki-laki sebagai khatib, karena khatib laki-laki, itu berarti auratnya baina surah wa rubbah, antara pusat sampai lutut. Khutbah pakai katok, sah kada? Pakai sarung aja, kada pakai baju, sah kada? Pakai sarung aja, nutup aurat sudah sah tidak khutbahnya? Sah. Pakai kaos dalam aja misalkan, sah kada? Sah. Tapi tidak ada. Minimal tadi tertutup aurat. Yushtaratu fi khutbatil jum'ati ayyakuna al-khatibu satiral aurah. Disyaratkan bagi khatib Jumat itu menutup auratnya littiba, karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama yushtaratu ya satrul aurati fi shalah, sebagaimana disyaratkan menutup aurat ketika salat. Nah, tapi untuk yang mendengar bagaimana? Jamaah nih. La yustaratu satrul aurati li sami'il khutbah. Tidak disyaratkan menutup aurat bagi orang yang menyimak khutbah. Jadi ada
Ada selanjutnya, masih ada lagi. Kemudian syarat selanjutnya bagi khatib itu adalah al-lughatul arabiyyah. Khutbahnya itu menggunakan bahasa Arab. Ishtaratu an takuna khutbatul jum'ati bil lughatil arabiyyah. Hendaklah khutbah itu menggunakan bahasa Arab littiba'is salafi wal khalaf, karena mengikuti kebiasaan ulama salaf, ya ulama terdahulu maupun ulama yang mutakhir. Li'annahu zikrun mafrudun, ya karena khutbah itu merupakan li'annaha zikrun mafrudun, karena khutbah itu merupakan zikir yang difardukan. Fa yushtaratu fihi dzalika ka takbiratul ihram, maka disyaratkan menggunakan bahasa Arab bil lughatil arabiyyah, sebagaimana takbiratul ihram. Allahu akbar itu wajib bahasa Arab, karena boleh diganti pakai bahasa Banjar. Allah kenal banar. Wa illam yafhamha illa wahidun minhum, meskipun tidak ada yang memahaminya kecuali hanya satu orang. Fa in amkana ta'allumul arabiyyah wajib 'alal jami' 'ala sabili fardil kifayah. Jika memungkinkan untuk belajar bahasa Arab, maka wajib atas semuanya. Ya. Jadi kalau tadi itu khatib pakai bahasa Arab, lalu yang paham cuma satu, enggak apa-apa. Tapi kalau memungkinkan belajar bahasa Arab seperti di pondok pesantren ini, maka itu wajib untuk belajar bahasa Arab 'ala sabili fardil kifayah. Karena itu fardu kifayah. Wa yakfi ayat ta'allamaha wahidun minhum. Cukup, ya, karena tadi fardu kifayah cukup satu yang belajar. Fa illam yaf'alu jami'an asaw. Tapi kalau tidak ada yang belajar bahasa Arab sama sekali, maka mereka semua telah bermaksiat kepada Allah. Wala jum'ata lahum, maka tidak ada pahala Jumat bagi mereka. Dan tidak ada salat Jumat bagi mereka. Bal yusalluna zuhra. Jadi mereka cukup salat zuhur saja. Wa illam yumkin ta'allumul arabiyyah, kalau tidak memungkinkan untuk belajar bahasa Arab, khatabal imamu bil arabiyyah, hendaklah imam berkhutbah dengan bahasa Arab, thumma tarjama arkanul khutbah bil lughatil lati ya'rifuha. Nah, kemudian diterjemahkan ke bahasa yang diketahui, Banjar atau bahasa Indonesia. Wa tasihu bidzalikal jumu'ah, sudah sah. Kalau memang tidak memungkinkan pakai bahasa kampung misalkan, tidak ada yang bisa. Maka dzalika idza lam yatamakkan al-imamu min ta'allumil arabiyyah khataba bil lughati allati yasha. Jika imamnya yang tidak memungkinkan belajar bahasa Arab, maka imamnya berkhutbah pakai bahasa yang bisa dia sampaikan. Makanya khutbah itu, kita melihat mukadimah khutbah kan bahasa Arab. Alhamdulillah, innal hamdalillah, atau nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah, sampai kemudian wasiat takwa, usikum wa iyaya bittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, itu bil lughatil arabiyyah. Nah, baru kemudian setelahnya pakai bahasa Indo. Ada yang full pakai bahasa Arab di pondok pesantren Ibnul Amin Pamangkih. Di Pamangkih itu di Ibnul Amin full, dua khutbah itu full menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Itu di lingkungan pesantren. Nah, jadi kalau anda memungkinkan full menggunakan bahasa Arab, bagus juga. Di Banjarmasin, di Batola, satu-satunya masjid yang khutbahnya menggunakan bahasa Arab full, Masjid Darul Ma'arif. Siapa yang siap? Mudah-mudahan nanti ada yang siap, ya. Baik, berapa sudah? 5. Yang keenam, al-waqtu. Ishtaratu fi khutbatil jumati an takuna fi waqti zuhri ba'da zawal. Disyaratkan khutbah Jumat itu dilakukan setelah masuk waktu zuhur, setelah zawal, setelah matahari itu tergelincir. Jadi kalau matahari persis di atas kepala, jadi bayangannya itu kita bisa injak, itu namanya istiwa, persis di atas kita. Tapi begitu bergeser sedikit, sekitar 1 jengkal, ya kepala kita ini dari batis kita, itu sudah zawal, berarti itu sudah masuk waktu zuhur. Nah, ketika sudah masuk waktu zuhur, sah dia berkhutbah. Kalau belum, tidak sah, karena belum memenuhi syarat waktu.
gitu ya. Falau khatabal khatibul khutbatain au, ya kalau khatib berkhutbah dua khutbah au ba'dahuma qabla zawal, atau sebagian khutbah masuk sebelum zawal, summa shalla ba'dahuma lam yasihha dzalik, kemudian dia salat Jumat, tidak sah karena belum dukhulul waqti ya. Khalas. Intinya begitu. Kemudian al-adad, yang ketujuh syaratnya al-adad. Yushtaratu li sihhati khutbatul jumati ay yahduraha arba'una rajulan mimman tan'aqidu bihim sholatul jumu'ah. Nah, untuk sahnya salat Jumat inda Syafi'iyah, termasuk sahnya khutbah Jumat menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, harus hadir di masjid itu 40 orang laki-laki yang memang mereka itu sah melaksanakan sholat Jumat. Laki-laki. Jadi kalau misalkan 40 itu 35-nya laki-laki, 5-nya perempuan, itu belum memenuhi syarat. Harus 40. Itu pendapat yang muktamad dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Antum 25 belum masuk. Maka harus menghadirkan masyarakat. Apalagi masyarakat memang mungkin mustautin, menetap di sini. Nah, antum kan 3 tahun. Ya, meskipun statusnya antum ini mungkin, karena antum tidak berniat safar kan, sudah di sini. Karena antum tidak safar berarti tidak punya fasilitas untuk menjamak dan mengqashar sholat. Kecuali hujan. Hujan antum boleh menjamak dengan jamak takdim menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi misalkan hujan deras, maghrib di sini sambung isya 4 rakaat boleh. Jadi setelah itu tidak lagi salat isya, karena salat isyanya langsung setelah salat maghrib. Ustaz dulu waktu mondok di Jogja dengan kiai ya begitu juga. Pas hujan kita salat jamak takdim maghrib dengan isya. Habis majelis habis kajian ya dengan pas hujan ya maghrib 3 rakaat, kemudian disambung isya 4 rakaat jamak takdim. Wa yushtaratu ay yasmi'al arba'una khutbatal jumu'ah. Disyaratkan yang 40 itu mendengar khutbah Jumat. Yang 40 itu tidak boleh tidur. Ya. Ya, jadi jumlah kita ini kan sedikit. Nanti kalau kita sudah mengadakan khutbah Jumat enggak boleh tidur ya Habibi ya. Ya Hilmi ya. Ketika khatib berkhutbah enggak boleh ada yang tidur. Karena jumlah kita sedikit. Jumlahnya pas-pasan. 45 misalnya, atau bahkan 40. Dari 40 itu ada 5 yang tidur, tidak sah khutbah Jumat. Karena tidak mendengar khutbah Jumat, khususnya rukun-rukunnya. Nah, itu tidak harus tahan. Kalau perlu bawa korek api pasang di mata. Atau minum kopi Safinatun Nar, qahwah Safinatun Nar, kopi kapal api. Sebelum Jumatan minum kopi dulu. Ini kenapakah sebelum Jumatan sigar mata, begitu khatib naik mimbar langsung tertunduk, hilang kepala. Karena tunduk Jumatan sigar pulang. Di khutbah Jumat itu memang obat untuk orang yang gangguan tidur. Ya men ya. Jadi yushtaratu ay yasma'al arba'una khutbatul jum'ah, disyaratkan 40 orang yang hadir tadi, yang laki-laki yang mensyaratkan sah salat Jumat itu menyimak. Fayarfa'ul khatibu sautahu bi arkaniha, dan khatib hendaknya meninggikan suaranya ya ketika menyampaikan rukun-rukun khutbah, bihaitsu yasma'uha ya, bihaitsu yasma'u adadun dan aqidu bihimul jumu'ah, yang memungkinkan dari 40 orang itu mendengar khutbah. Khalas. Kemudian mualah, yang ke-8 syarat sah khutbah Jumat itu adalah mualah, yakni berkesinambungan, bersambung, tidak terpisah dengan pemisah yang lama. Yushtaratu li sihhati khutbatil Jum'ati al-mualah bi an takuna mutatabi'atan ya, berkelanjutan,
duna ayyaqa'a fasilun tawilun baina arkaniha. Jadi tidak boleh ada fasil yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lama dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Lama dia. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Menghafalin. Kemudian lama dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, tidak boleh fasil yang panjang. Maka pakai teks saja. Yang belum biasa tanpa teks, pakai teks. Jadi la yaqa'u fasilun tawilun bainal khutbah was shalah, ya. Dan begitu pula nanti kalau tadi kan baina arkaniha wa la yaqa'u fasilun tawilun bainal khutbatain. Tidak boleh juga ada pemisah yang panjang antara dua khutbah. Setelah khutbah pertama duduk khatib tertunduk sidin kayaknya terguring. Itu fasilun tawilun. Wala yaqa'u fasilun tawilun bainal khutbah was shalah. Begitu pula antara khutbah dan salat tidak boleh ada pemisah yang lama. Littiba, ya, karena itu juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada 8 syarat sah khutbah Jumat. Ustaz ulang ya. Yang pertama qiyam. Apa tadi? Artinya berdiri. Yang kedua taqdimul khutbah ala shalah. Apa artinya? Mendahulukan khutbah dari salat. Yang ketiga taharah. Apa artinya? Suci. Yang keempat satrul aurah. Menutup aurat. Yang kelima al-lughatul arabiyyah. Bahasa Arab. Yang keenam al-waqtu. Masuk waktu salat zuhur. Yang keenam. Yang ketujuh al-adad, bilangan atau jumlah. Berapa jumlahnya? 40 laki-laki yang memenuhi syarat sah salat Jumat. Dan yang ke-8 mualah. Apa arti mualah? Bersambung, ya, bersambung, tidak terputus. Jadi ada berapa tadi? 8. Siapa yang bisa menyebutkan 8? 1. Diri, ya. 2. Mendahulukan khutbah daripada salat. 3. Suci. 4. Aurat. 5. Bahasa Arab. Yang ke-6 masuk waktu sholat zuhur. Yang ke-7 jumlahnya 40 orang. Yang ke-8 diingati. Nah, masuk kita ke arkanu khutbatil Jum'ah, rukun-rukun khutbah Jum'ah. Apa bedanya syarat dengan rukun? Kalau syarat itu sebelum khutbah, syarat-syarat itu dipenuhi, yang 8 tadi. Nah, kalau rukun itu dilakukan ketika berkhutbah. Ada 5. Ada berapa? 5. Jadi rumusnya 8, 5. Yang pertama, ya, jadi begini. Inna lil khutbatain arkanan. Sesungguhnya 2 khutbah itu memiliki rukun-rukun. Yajibu tawaffaruha. Wajib terpenuhi hatta tasihal khutbatu, hingga sah khutbah itu. Wahia khamsatu furudin, dan itu ada 5. Yang pertama, hamdulillah, ya, atau hamidallah ta'ala. Khatib itu memuji Allah. Yata'ayyanu bilabdil hamdi, terpenuhi dengan lafaz alhamdu. La yaqumu ma'nahu, ya, maqamuhu. Jadi tidak mewakili yang semakna. Jadi harus alhamdu atau yang semisal. Tapi kalau maknanya, ya, tapi dengan lapas berbeda, itu tidak memenuhi. La yaqumu ma'nahu maqamuhu. Contohnya kasyukri, asykuru lillah. Nah, itu tidak memenuhi hamidallah ta'ala, ya, karena beda antara alhamdu dengan asyukru, itu beda. Nanti kita bahas di waktu yang lain.
di muqaddimah kitab Kifayatul Akhyar dijelaskan al-farqu bainal hamdi wasyukri. Kemudian al-madhu. Ini makna juga alhamdulillah, yakni pujian. Jadi diganti kalimatnya al-madhu lillah, lain alhamdulillah, tidak sah. Kemudian as-sana lillah, maknanya sama pujian, tapi dia tidak memenuhi. Ya. Atau diganti dengan alhamdulillahirrahman, au ar-rahim, au ar-rabb. Ya, jadi itu tidak memenuhi. Nah, kalau misalkan kalimat ini alhamdulillah atau nahmadullah au lillahil hamdu kafa. Jadi kalau kalimatnya itu ahmadullah, saya memuji Allah, ahmadullah, cukup kafa, boleh. Atau nahmadullah, boleh. Atau lillahil hamdu, milik Allah lah segala pujian, boleh. Yang penting harus ada alhamdu, lalu lafaz jalallah Allah. Jadi alhamdulillah. Itu antum tahu ilmunya ya. Jadi kalau ada orang baca ahmadullah, nahmadullah, lillahil hamdu, sah. Atau kalau mau lebih lengkap alhamdulillahi rabbil alamin, udah aman. Ditambah lagi nahmaduhu, itu nahmaduhu. Jadi amannya itu antum mulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin, dah aman. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nah, itu dihafal ya. Nah, jadi karena Nabi begitu, ketika berkhutbah beliau menggunakan khutbatul hajjah seperti itu. Kemarin di Masjid Qaryah jemaat Guru Ilham Humaydi juga memulai dengan itu. Dan itu bukan hak patennya, mohon maaf, Muhammadiyah atau Salafi. Itu bukan hak patennya Muhammadiyah atau Salafi. Kan sering teman-teman Salafi atau Muhammadiyah, innal hamdalillah nahmaduhu. Boleh juga antum mulai dengan innal hamda lillah, sudah terpenuhi. Innal hamda lillah, sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah. Tapi kalau antum memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu, boleh juga. Langsung innal hamdalillah nahmaduhu, boleh juga. Yang terpenting tadi ada lafaz alhamdu dan lafzul jalalah Allah. Khalas ya, paham dong? Nah, wa dalilu dzalika ittiba', sama dalilnya adalah mengikuti Nabi. Jadi kita ini hidup cuma mengikuti Nabi saja. Ya kan? Pakai imamah, ikuti sunnah Nabi. Pakai akik, sunnah Nabi. Pakai siwak, sunnah Nabi. Hidup kita ini sebenarnya cuma mengikuti sunnah Nabi. Selesai. Usah neko-neko. Urip kok neko-neko. Jadi dalilnya ittiba. Berdasarkan riwayat tadi, ya, Jabir bin Samurah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam khataba yaumul Jumu'ah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari Jumat. Fahamadallaha. Lalu Nabi memuji Allah, wa asna alaihi, dan memuji Allah juga. Tsumma yaqulu ala irtidalik, wa qad ala sautuhu. Suara Nabi itu tinggi. Jadi kalau khutbah suaranya nyaring. Saya cocok. Gelegar. Supaya ada guringan, ya. Nah, di sebelah kita, sebelahnya tepuk. Wahai saudaraku, Ridwan, tepuk. Wahai saudaraku, bangun. Aku hanya menjalankan perintah, amar ma'ruf, nahi mungkar, yaitu membangunkan saudaraku yang tertidur. Nah, dijawab oleh Mus'ab ya, Mus'ab. Ayo jawab Mus'ab. Wahai saudaraku, terima kasih atas nasihatnya. Insya Allah bermanfaat, dan aku berjanji setelah ini tidak akan tidur lagi di dalam majlis. Salaman. Ya. Ini nanti kalau ada yang tidur, ya simak.
Waqad ala sautuhu, suara Nabi meninggi, istadda ghadabuh. Jadi seolah-olah Nabi itu marah. Wahtamarrat wajnatahu. Kemudian ka'annahu mundhiru jaish, seolah-olah Nabi itu memperingati pasukan perang. Tsumma yaqulu bu'istu ana was-sa'atu kahatain, dan seterusnya. Begitu ya. Kemudian yang pertama tadi apa? Hamidallaha ta'ala. Yang kedua as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kedua yang merupakan rukun tidak boleh tertinggal dalam dua khutbah, baik khutbah pertama maupun khutbah kedua. Yang pertama tadi apa? Hamidallaha ta'ala. Yang kedua as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tasihu bi ayyi sighatin minas sholawat. Dan sah saja dengan bentuk-bentuk apa saja redaksi sholawat. Bisyarti ayyadzkura ismahus sharih. Dengan syarat harus menyebutkan nama Nabi dengan sharih. Ya, siapa Nabi kita? Ya, kan Nabi awir Rasul aw Muhammadin. Jadi boleh dengan lafaz Nabi, boleh lafaz Rasul atau lafaz Muhammad. Wala yakfi dzikrud dhamir, dan tidak boleh hanya menyebutkan dhamirnya hu, ya, badalan minal ismi sebagai ganti dari nama Nabi yang sharih tadi, qiyasan ala tasyahhud. Nah, jadi harus disebut. Ya. Apa tadi? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin. Itu paling singkat dah. Khalas. Jadi sebenarnya khutbah itu kalau mau dibikin singkat bisa. Mau dibikin panjang bisa. Jadi alhamdulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin. Kalau ditambah Ibni Abdillah macam-macam itu. Panjang. Minimal itu. Jadi pernah dulu di zaman Covid, masjid kami, masjid Korea itu tetap melaksanakan sholat Jumat. Yang lain dijaga aparat, nggak boleh sholat Jumat. Kita tetap sholat Jumat. Pengumumannya sholat zuhur, tapi begitu jumlahnya 40 kita sholat Jumat sembunyi-sembunyi. Nah, tapi Jumatannya dengan sesingkat-singkatnya, seperti proklamasi. Nah, itu tadi caranya kalau mau singkat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Nah, boleh juga dengan usolli au nusolli ala Muhammadin, atau nusolli ala Rasul, atau nusolli ala Nabi. Wala yakfi rahimallahu Muhammadan. Semoga Allah merahmati Nabi Muhammad. Itu enggak cukup, karena harus lafadznya sholawat. Khalas, itu yang kedua. Yang ketiga yang harus ada pada dua khutbah itulah al-wasiyah bil taqwa. Apa tadi? Al-wasiyah bil taqwa, nasihat dalam taqwa. Yajibu fil khutbati wasiyah bil taqwa Allah azza wa jalla. Wajib ya dalam khutbah itu ada wasiat takwa kepada Allah azza wa jalla. Wala yata'ayyanu lafdzun lidzalika 'ala sahih, dan tidak ada ditentukan lafaz tertentu, redaksi tertentu, susunan kalimat tertentu. Kalau hamdalah tadi kan ditentukan, salawat ditentukan, harus menyebutkan nama Nabi Muhammad atau Rasul atau Nabi atau Rasulullah. Nah, tapi kalau wasiat takwa tidak ada kalimat khusus. Jadi yang penting ada wasiat takwa. Li'anal gharda al-wa'dhu, karena tujuannya itu adalah nasihat, wal hamlu ala ta'atillahi ta'ala, dan agar mengemban ketaatan kepada Allah. Wa yakfi ma dalla ala dzalik wa la budda fil wasiyah minal hamli ala ta'ah wal mani alal ma'siyah. Jadi seruannya itu adalah agar orang taat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dalilnya apa? Wa dalilu dzalika ittiba, dalil juga ittiba. Lima warada fi hadis Jabir radhiyallahu anhu sabit, sebagaimana dalil dari Jabir bin Samurah. Ingat itu. Yang meriwayatkan hadis inilah Jabir bin Samurah. Nah, nih simak. Wa hadzal arkanus tsalatsah wajibatun fi kulli wahidin minal khutbatain. Tiga rukun ini wajib ada pada dua khutbah.
Kalau tertinggal tidak sah khutbah. Apa tadi? Hamidallah azza wajalla. Kemudian yang kedua, as-salatu ala rasul. Dan yang ketiga, al-wasiyah bil taqwa. Fala tasihu kullu khutbatin illa biha. Tidak sah khutbah kecuali dengan yang tiga ini. Litibai salaf wal khalaf fi dzalik. Mengikuti kebiasaan khalaf dan salaf. Wali anna kullu khutbatin munfasilatun anil ukhra. Ya, karena setiap khutbah itu terpisah dengan khutbah yang lain. Khutbah pertama itu terpisah dengan khutbah kedua. Andai di khutbah pertama ada salawat, di khutbah kedua tidak ada salawat, maka khutbah keduanya tidak sah. Karena masing-masing khutbah itu sendiri-sendiri, tidak diwakili oleh yang lain. Wala yushratu tartibul arkan fil asah li husulil maqsud. Nah, menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i tidak disyaratkan adanya tartib. Boleh dulu antum wasiat takwa dulu baru sholat. Tapi meskipun boleh, jangan digawi tumbur kena sekampungan. Taulah tumbur. Gitu. Khalas. Kemudian yang keempat, ada berapa tadi rukun khutbah? Ada 5. Yang keempat, qiraatu ayatin, membaca ayat, minimal 1 ayat. Yajibu qiraatu ayatin minal Qur'anil Karim fi ihdal khutbatain. Nah, ini di salah satu dari 2 khutbah. Boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Jadi sekali 1 ayat. Ya, misalkan lupa di khutbah pertama, hendak di khutbah kedua. Beda dengan yang 3 tadi. Kalau yang 3 tadi harus ada di kedua khutbah. Tapi kalau antum hendak lebih aman, karena di kitab lain itu disebutkan harus di kedua khutbah. Artinya ada khilaf. Nah, kalau mau khuruj minal khilaf itu mustahab, bacalah ayat itu di khutbah pertama maupun di khutbah kedua. Wa aqallu dzalika ayatun mufhimatun atau mufhamatun wadihatul makna. Jadi paling sedikit ayat yang dibaca itu adalah ayat yang bisa dipahami dan jelas maknanya. Jadi tidak perlu harus full 1 ayat. Apalagi yang 1 ayat itu adalah surah Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, 1 halaman. Ayat akuntansi, kanan 2, kiri 2, tengah 8. Jadi antara aktifah dan pasifah harus imbang, kanan kiri harus imbang. Katanya itu ayat akuntansi, karena perintah untuk mencatat faktubuh. Jadi misalkan ud'uni astajib lakum, paham orang sudah? Berdoalah kepadaku, aku kabulkan, aku ijabah. Berarti sudah ayatun mufhamatun wadihatul makna, sudah terpenuhi. Nah, sawa'un kanat wa'dan aw wa'idan. Istami. Sama saja apakah itu ayat wa'dan aw wa'idan. Ada yang tahu arti wa'dan? Kabar gembira, janji dari Allah. Wa'idan, ancaman dari Allah. Jadi ada wa'dan, ada wa'idan. Au hukman au qissatan, ataukah ayat itu berbicara tentang hukum? Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, hukum. Atau kisah Nabi Musa mencari Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi. Wa ghairu dzalik, wa yustahabbu ja'alaha fi khutbatil ula. Disunnahkan ayat itu diletakkan di khutbah pertama, itu hukumnya sunnah. Litakuna fi maqalati du'a fi tsaniyah, karena nanti imbangannya doa itu ada di khutbah kedua. Jadi di khutbah pertama ada ayat, di khutbah kedua ada doa. Kalau ada di kedua khutbah boleh, ya, minimal di salah satu khutbah, dan disunahkan itu diletakkan di khutbah pertama. Khalas, artinya begitu. Kalau misalkan baca surah sajadah ya Pak, yang dibaca surah sajadah, la qara ayat sajadatin nazala wa sajada illam
in lam yumkinhu sujud 'alal mimbar. Yang pertama, kalau bisa sujud di mimbar, sujud di mimbar. Kalau tidak mungkin, turun. Lalu sujud, lalu naik lagi. Fa in amkana lam yanzil bal yasjudu alaih. Jadi kalau nggak mungkin kan ya turun. Ya kalau nggak mungkin di atas ya turun. Illa idza kana mimbar aliyan, kecuali mimbarnya tinggi. Di Madinah itu mimbarnya tinggi. Di Turki itu mimbarnya tinggi-tinggi. Bisa sampai 20 anak tangga. Di Masjid Al-Fatih ketika Ustadz hadir Jumatan di sana, itu khatib naik di anak tangga ke-10. Itu masih ada lagi ke atas. Nah, kalau mimbarnya begitu, turunnya aja lucu, apalagi naiknya. Khatibnya asam urat pulang. Masa kita lihat tempat. Nah, yang kalau begitu kejadiannya, ya boleh dia meninggalkan sujud sahwi dan tidak turun. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, ad-doa ulil mu'minin. Rukun khutbah adalah berdoa untuk orang-orang beriman. Yajibu doa lil mu'minin fi khutbati tsaniyah. Doa untuk orang beriman itu letaknya di khutbah kedua. Tidak boleh diandak di khutbah pertama. Kalau ayat tadi boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Tapi mustahab diandak di khutbah pertama. Tapi kalau doa wajib di khutbah kedua. Li'anna doa yaliqu bil khawatim. Karena doa itu memang layak, pantas diletakkan di akhir. Orang bacaan, selamatan, akikah, akad nikah, doanya di mana anakannya? Di akhir. Walau khassa doa bil hadirin kafa. Kalau doa itu dikhususkan untuk hadirin yang hadir cukup. Wa yustahabbu doa li aimatil muslimin wa wulati umurihim bis shalah wal i'anah 'alal haq. Nah, ini penting. Disunnahkan berdoa untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Jokowi ini faktanya pemimpin di Indonesia. Kita doakan. Ya. Doakan supaya apa? Bis shalah, melakukan kebaikan, melakukan kebijakan, aturan itu yang baik. Wa i'anah 'alal haq, dan dia terbantu, ditolong untuk melakukan yang hak, bukan melakukan yang batil. Doakan. Hak dia didoakan supaya dia melakukan yang hak dan meninggalkan yang batil, agar dia menegakkan keadilan, tidak melakukan kezaliman. Wal qiyam bil 'adl, melakukan keadilan. Wa tatbiqus syar'i, dan dia menerapkan syariat. Doakan Jokowi, Haji Maruf, mudah-mudahan dia tergerak hatinya untuk menerapkan syariat Allah. Wa nasr al-a'da, dan ditolong menghadapi musuh. Wa nahudal, musuh itu termasuk Presiden Joe Biden Amerika yang baru datang ke Indonesia di Bali menghadiri G20. Dia nyewa satu hotel tersendiri. Dan dia mengatakan seolah-olah saya tinggal di kampung sendiri. Ya, kelas. Nah, jadi ada berapa tadi? Rukun khutbah ada 5. 3 harus ada di kedua khutbah, yaitu 1, hamidallah, alhamdulillah. Yang kedua, sholawat. Yang ketiga, wasiat taqwa. Terus 1 ada dianjurkan di khutbah pertama, yaitu membaca ayat Al-Quran seukuran ayat yang dipahami maknanya dan jelas maknanya. Yang kelima, yang terakhir, dan itu letaknya di khutbah kedua, adalah doa untuk kaum muslimin. Ingati itu, yang 5 itu tidak boleh tertinggal. Tidak boleh tertinggal. Karena kalau tertinggal, daur alam, orang sembahyang zuhur, imbah itu masing-masing. Kan sah khutbah hari ini, kan sah Jumatan hari ini, sembahyang lagi, gara-gara tertinggal sholawat. Jadi hati-hati. Ustaz ingatkan agar tidak terjadi. Ya, jangan sampai antum mengalami kejadian itu. Jangan sampai mengalami kejadian seperti itu. Jadi diingatkan dulu sekarang. Khalas. Kemudian sunnah-sunnah khutbah. Nah, yustahabbu kaunul khutbati ala mimbarin. Disunnahkan khutbah itu di atas mimbar.
Apa dalilnya? Lima rawa adadun minas sahabah radhiyallahu anhum, berdasarkan riwayat dari sejumlah sahabat, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu 'alal mimbar. Jadi kata para sahabat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khutbahnya di atas mimbar. Li'anal wuqufa 'alal mimbar ablaghu fil i'lam. Karena kalau berkhutbah di atas mimbar itu lebih ablag, lebih menyampaikan pesan. Ya kan? Karena dia di tempat yang tinggi. Orang juga melihat. Makanya ini ada Ustaz duduk di kursi ini juga bagian dari sunnah Nabi. Ya, ada satu riwayat dalam kitab Tazkirat Sami tentang. Jadi kalau ada guru duduk begini itu wajar. Ya. Dan antum pakai reha lebih rendah dari guru itu ada. Makanya di MDM ini tidak disediakan meja bagi santri yang setara dengan guru, supaya antum ya begitu, posisinya begitu, dibuat begitu supaya adab terhadap guru. Yang kedua juga supaya hemat. Kalau beli meja ada dana sendiri, nanti rusak, ada perawatan, lalu juga terlihat penuh ini. Ya kan? Tapi kalau pakai reha disimpunin yang penuh asrama. Jadi ya begini, nikmat, harus kita nikmati. Beginilah pembelajaran dalam dunia Islam di generasi salaf dulu itu begini. Jadi murid tidak perlu bermeja, cukup guru. Kalau di Padi malah gurunya nggak pakai meja, nggak pakai kursi, ya, setara dengan murid. Baik. Nah, mimbar itu andakannya di mana? Tidak saya bacakan biar cepat. Mimbar itu andakannya di sebelah kanan mihrab. Jadi ini mihrab. Di sini mimbar. Sekira imam itu menghadap ke kiblat, mustaqbil kiblah, di sini posisi mimbar. Ya, jangan sama kayak bangun masjid di sini anak mimbar. Karesah, mondok pernah itu. Nah, padahal. Makanya masjid kita itu ada yang Ustaz kita bongkar itu, sudah di dinding, sudah semua. Karena di pinggir itu mimbar nempel ke dinding, di situ dibuat pintu. Boleh sih pintu di situ, tapi berarti mimbar agak geser supaya orang kalau masuk itu. Nah, itu akhirnya ya itu yang sudah di dinding, tolong dibongkar, diperindah seukuran pintu supaya enak kalau lalu. Nah, kalau yang sebelah kiri pintunya udah nggak apa-apa di sana. Jadi harus tahu ya. Tapi antum sudah jelas di mana-mana mimbar itu posisinya pasti sebelah kanannya Kemudian assalam disunnahkan bagi khatib untuk mengucap salam. Yusannu lil imami assalam ala nas marratain, 2 kali. Disunahkan 2 kali. Yang pertama apa? Al-ula inda dukhulihil masjid. Yang pertama ketika dia masuk masjid, fayusallimu ala man hunaka. Dia mengucap salam kepada siapa yang ada di sana. Wa ala man indal mimbar idza intaha ilaihi. Dan yang di dekat mimbar. Wasaniyah idza wasala ala a'lal mimbar. Dan yang kedua ketika dia sudah sampai kepada puncak mimbar. Wa aqbalu ala nas bi wajhihi. Lalu dia menghadap ke manusia dengan wajahnya, fayusallimu alaihim, dan mengucap salam. Jadi ini mumpung ingat tadi pembacaan hadis Syama'il Muhammadiyah. Afdol itu yang baca bukan membelakangi jamaah, tapi yang membaca menghadap jamaah. Berdasarkan ini, antum lihat kemarin waktu anak di Ibnul Amin mengumumkan kata amplop itu, saya berbalik. Bagusnya juga pengumuman masjid itu, pengurus masjid menghadap ke jamaah ketika mengumumkan keuangan masjid seperti itu. Jadi gini ya, mimbar. Jadi imam ini sudah duduk misalkan di dekat mimbar. Atau afdalnya lagi imam itu memang datangnya pas dekat-dekat waktu azan. Makanya mestinya masjid itu ada tempat khusus di samping untuk imam di situ. Dia tidak masuk menemui jamaah kecuali afdalnya kecuali setelah masuk waktu. Jadi dia bisa langsung naik. Ya, tapi kalau itu tidak mungkin tidak apa. Jadi naik ke atas mimbar itu pun ada adabnya.
Ini penting diperhatikan. Kalau antum tidak perhatikan ini, nanti misalkan antum khutbah diperhatikan orang, antum bisa jadi nggak diundang lagi. Sebenarnya nggak masalah sih nggak diundang lagi, tapi kalau tidak diundang gara-gara kita suul adab, masalahnya di suul adabnya, ya kan? Gimana caranya? Langkahkan kaki yang kanan dulu. Oh iya. Langkahkan kaki kanan dulu ke anak tangga pertama. Setelah itu ikuti anak kaki ke dua. Amar ma'ruf nahi munkar. Lah, jadi jangan seperti antum seperti berjalan biasa atau berjalan pengayat bendera. Nah, bukan begitu jalannya. Tapi gimana tadi? Naik satu langkah, kaki ke. Nah, habis itu ikuti kaki kiri. Lanjutkan anak tangga kedua, kaki kanan. Setelah itu kaki kiri. Nah, kalau di atasnya masih ada lagi, ya naik lagi sekali. Gitu. Baru putar balik, ya. Putarnya ke sini. Ke arah kanan. Jangan putar ke arah kiri. Salah arah. Nah, baru duduk. Tapi kalau ternyata mimbarnya itu, mohon maaf, di tingkat ketiga itu tempat duduknya, ya sudah, berarti antum naik 2 kali saja. 1, 2, langsung putar, situ duduk. Nah, tapi jangan langsung duduk. Ya tadi kan gini lah. 1, 2, 3, kemudian diputar. Pegang tongkat, tangan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru duduk. Nah, itu andakannya salam tadi setelah sampai pada a'lal mimbar, bagian puncak dari mimbar. Jelas nih ya, paham Tom? Nah, itu tadi. Salam. Kemudian al-julus wal adzan. Setelah salam duduk. Baru muadzin mengumandangkan azan. Yusannu lil khatibi idza sa'idal mimbar, disunnahkan ketika khatib telah di atas mimbar wa aqbala 'alan nas, kemudian dia menghadap kepada jamaah, kemudian wasallama, dia mengucap salam, ayyajlisa hatta yu'adzinal muadzin, lalu dia duduk hingga muadzin itu mengumandangkan azan. 5 rawa Sa'id ibn Yazid radhiyallahu anhu qala kana ta'dzinu yaumal jumu'ati hina yajlisul imam. Jadi azan itu ketika imam sudah duduk alal mimbar ala ahli Rasulullah SAW wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Begitu caranya di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, dan juga di zaman Umar. Falamma kathuran nasu fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu, ketika manusia makin banyak di zamannya Sayyidina Utsman, amarahum bi adzanin akhar ala zawra. Nah, ketika manusia sudah banyak, baru di zamannya Sayyidina Utsman itu memerintahkan untuk azan lagi sekali. Di mana? Di dekat pasar. Dulu ada mic. Dulu tidak ada mic. Jadi supaya orang mendengar, ya stop azan. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Segera ke masjid. Nah, itu sejarahnya kenapa azan itu 2 kali di zamannya Sayyidina Utsman. Nah, kalau sekarang karena ada mic, akhirnya azan pertamanya di dalam masjid. Jadi kalau di masjid kaum Tuha, ya, Nahdlatul Ulama, kenapa 2 kali? Karena mengikuti sunnah di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa di Muhammadiyah 1 kali? Karena mengikuti sunnah di zaman Nabi SAW, ya, dan 2 khalifah sesudahnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Gimana Masjid Darul Ma'arif 2 kali? Ya, 2 kali. Kemudian yang ketiga, sunnahnya adalah al-wuquf 'alal mimbar. Yustahabbu lil khatib ay yaqifa 'ala darajatil lati tali mustarah kama kana yaf'alu Nabi sallallahu wa li anna dzalika amkana wa amma ma warada Abu Bakar radhiyallahu anhu nazala an mauqifin Nabi sallallahu alaihi wasallam darajatan wa Umar radhiyallahu anhu darajatan ukhra wa Utsman radhiyallahu anhu
ukhra wa waqafa Ali radhiyallahu anhu fi mawqifin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa in fa'ala ba'dhum laisa hujjatan ala ba'dih. Jadi begini. Jadi di zaman Nabi itu khutbah di atas mimbar di tingkat ketiga. Kemudian di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, kepala negara pengganti Rasulullah. Kalau khalifah dalam daulah Islam itu sekaligus imam sholat dan juga sekaligus sebagai khatib. Maka imam itu, khalifah itu harus orang yang alim, bahkan syarat afdaliyahnya mujtahid. Di antara syarat keutamaannya mujtahid atau minimal alim. Nah, ketika itu Sayyidina Abu Bakar turun satu tingkat. Di zaman Umar turun lagi satu tingkat dari Abu Bakar As-Siddiq. Ini gambaran ketawaduan. Abu Bakar As-Siddiq tidak mau di tingkatannya Rasul di bawah. Umar begitu. Ya, Utsman begitu. Makanya itu di kubur makamnya Rasulullah itu, ini Rasulullah makam. Nah, Abu Bakar itu bermundur sedikit seukuran bahu, kepalanya itu pas di bawah. Karena Umar turun lagi seukuran satu bahu. Jadi tidak sejajar persis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada. Tahu diri. Nah, kemudian baru di zamannya Ali, Imam Ali kembali lagi. Karena kalau Imam Ali turun lagi itu sudah di lantai. Tapi kata pengarang kitab, kata Syekh Muhammad Zuhaili, itu bukan hujjah, itu bukan dalil, semata wujud dari ketawaduan. Secara fikih, ya kalau mau langsung di tingkat teratas sebagaimana Nabi SAW, tabas. Khalas. Kemudian yang kelima, sunnahnya adalah al-i'timad ala saif, berpegang pada pedang. Jadi pedang di Turki itu ada pedang Sultan, saya ingat saya kemarin di Muhammad Al-Fatih itu dipegang pedang. Jadi yusannu ayat tamidul khatibu al qausin, busur ya, tahu ya busur ya. Kemudian au saifin atau pedang, au asa atau tongkat, au nahwiha fi yadil yusra. Nah, ingat, fi yadil yus, di tangan kiri. Jadi kalau di masjid MDM jangan pakai pedang, bukan kan orang. Jangan juga pakai busur, tapi pakai tongkat. Kita sudah siapkan tongkatnya. Sudah diminta dari tanah penuh berkah, insyaallah, di Pondok Pesantren Darul Kilabi. Sebenarnya sudah bisa diambil kapan waktu, cuma selisih dengan Ustaz Sarbain. Biar ulun karena Masjid Darul Ma'arif tidak akan kita mulai sholat Jumat kalau tongkatnya belum kami terima. Sudah dipakai di sini khutbah beberapa kali, guru aja jadi. Oh iya kah juga kayak kenapa? Dulu Ustaz berhadiah tongkat ke Ustaz Sarbain. Tongkatnya begini bentuknya. Ini model tongkatnya Sayyidina Umar. Nah, tapi yang tinggi, yang panjang, yang besar. Mungkin masih dipakai di sana, mungkin Faiz melihat warnanya hitam, bentuknya begini, bisa itu. Nah, sekarang entah kenapa pas ke sana jalan-jalan ke belakang kok banyak kayu ini. Satu jarang minta. Ya. Tapi saya itu karena Sarwa ini, Ustaz, tolong carikan satu kayu terbaik untuk di Darul Ma'arif. Nggih, siap Turai. Nanti kirim video sedikit mengarik kayu. Antum nggak mengarik ya? Ada santri aja kali disuruh mengarik. Ada kesan perguruan harus ulun langsung. Ya, nah, itu insya Allah tongkatnya sudah kita siapkan. Jadi megangnya tangan kiri. Nah, karena biasa mengumpati perasaan. Kan afdalnya tangan kanan, tangan baik, tangan kanan, makan tangan kanan. Nah, jadi pegang tongkat tangan kanan, tidak. Kenapa kalau tangan kiri? Ittiba'ur Rasul, umpat Rasul itu aja alasannya. Ya, li'anna dzalika kana lahu wa yad'u yadahu al-ukhra ala harfil mimbar. Khalas, itu aja intinya.
Fa illam yajid sayfan aw asa wa nahwahu. Jika dia tidak mendapati apa itu? Saif, pedang atau tongkat atau yang semisalnya. Sakana yadahi au bi ayyadu al yumna al yusra. Nah, ini perhatikan. Jadi kalau tidak ada tongkat, tangannya itu tenang, sakinah. Jangan banyak gerak. Caranya gimana? Letakkan yadul yumna alal yusra, tangan kanan di atas tangan kiri. Ini Bang. Jadi kalau antum perhatikan kenapa banyak ulama-ulama kita tuh kalau berdiri itu begini, nih guru Zuhdi, abah sekumpul, guru sekumpul. Itu karena di kitab itu disebutkan. Khutbah Jumat tadi kan bagian dari ibadah. Kalau tidak ditemukan tongkat, gimana tadi caranya? Tangan kiri begini, tangan kanan begini. Namun di Masjid Muhammadiyah alih Pak, podium. Jadi kayak ini ya. Ini sunnah, karena hukum sun. Nah, jadi begitu ya. Au yursilahuma kan ada. Atau begini. Wala yuharrikahuma. Jadi jangan menggerak-gerakkan seperti orasi. Biasa orasi di jalanan, apa demo, lalu khutbah jadi khatib. Itu makruh kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu jadi perhatian orang. Itu akan diperhatikan oleh jamaah. Jadi jangan samakan pidato dengan khutbah. Jangan samakan ceramah dengan khutbah. Tidak sama. Jadi kalau khutbah itu banyak tenangnya. Sebagaimana sholat itu banyak khusyuk dan khudunya. Khalas. Kemudian yang keenam, al-iqbalu 'alan nas, disunnahkan menghadap ke jamaah. Kemudian yang ketujuh, raf'us shaut, meninggikan suara. Tadi nasihat sudah. Kemudian fasahatul khutbah, lisannya yang fasih. Kemudian yang kesembilan, qasrul khutbah, ringkas khutbahnya. Wa yustahabbu taksirul khutbah, sunnah hukumnya khutbah itu ringkas. Kalau panjang Bang tetap sah. Tapi makruh karena melanggar kesunnah. Nah, ya. Binisbati ila shalah, patokannya salat. Jadi kalau antum salatnya 10 menit, berarti khutbah sekitar 10 menit. Nah, itu. Jangan panjang-panjang. 5 rawa Utsman radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, qisaru khutbatir rajul ma'innatun min fiqhihi. Ringkasnya khutbah seseorang itu alamat atau tanda fakihnya dia. Karena fakih. Mana fakih? Tanda alimnya dia. Fakih fiddin. Ya. Fa'atilus shalah, kata Nabi, perpanjanglah shalah, wa aksirul khutbah, dan ringkaslah khutbah. Jadi kalau bisa itu salat itu lebih panjang daripada khutbah. Tapi susah. Dalam prakteknya sulit. Ya. Tapi kalau bisa antum masya Allah. Nah, intinya gitu. Kemudian hudurul imam, yustahabbu lil khatib alla yahdura lil jumu'ati illa ba'da dukhulil waqti. Nah, jadi disunahkan bagi khatib itu dia tidak datang ya, ke dalam alla yahdura lil jumu'ah illa ba'da dukhulil waqti, kecuali setelah masuknya waktu. Disunahkan seperti itu. Bihaitsu yashra'u fiha awalu usulihil mimbar. Jadi bisa langsung lagi. Di anna hadza huwa manqul an Rasulullah sallallahu, karena itulah yang diambil, ya dinukil dari Rasulullah sallallahu. Fa idza wasala al mimbar sa'idahu. Jadi kalau sudah waktunya beliau naik, wala yusalli tahiyatul masjid. Ya, wala yusalli tahiyatul masjid. Jadi Nabi tidak salat tahiyatul masjid. Wa tasqutu huna tahiyah bisababil istighal bil khutbah. Kenapa? Karena gugur itu tahiyatul masjid karena istighal, karena sibuk berkhutbah. Kama tasqutu fi haqqil hajj idza dakhala al masjidil haram ila dakhala masjidil haram bisababil tawaf. Jadi antum kalau masuk masjidil haram, afdal tawaf atau afdal tahiyatul masjid? Afdal tawaf. Jadi khusus Masjidil Haram, kalau masuk Masjidil Haram yang diutamakan itu bukan tahiyatul masjid, tapi langsung tawaf. Kecuali
kecuali memang ada sholat yang di di jamak takhir misalkan, karena ngambil mikot di Bir Ali, akhirnya sampai Mekah pada Isya, lalu makan persiapan di hotel jam 10 baru masuk Masjidil Haram, ya kita sholat maghrib sambung sholat Isya jamak takhir, baru langsung tawaf masuk ke area motaf. Tapi kalau misalkan kita tidak dalam rangkaian umrah, langsung masuk Masjidil Haram, yang disunahkan adalah tawaf. Yang afdalnya adalah tawaf. Tapi jauh-jauh sekarang masuk daerah tawaf. Khalas. Kemudian sunnah selanjutnya adalah al-julus baina khutbatain, duduk di antara dua khutbah. Kemudian khatmul khutbah, menutup khutbah dengan biqauli astaghfirullah li wa lakum. Ya, biasanya kalau di kita ditutup dengan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Nah gitu ya. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ada sesuatu. Jadi astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Nah, apa selesai itu? Ada 12 kesunahan. Kita ulang sekali lagi. Satu, apa tadi? Mimbar. Hendaklah khutbah di atas mimbar. Yang kedua, salam. Yang ketiga, duduk dan adzan. Ya, tadi ya. Yang keempat, duduk di atas mimbar. Berdiri di atas mimbar. Mana? Berdiri di atas mimbar. Posisi berdiri di atas mimbar. Kemudian berpegang pada asaq, ya kalau kita asaq. Kemudian menghadap kepada jamaah. Kemudian raf'us saut, tinggikan suara. Jadi usahakan lebih tinggi daripada ceramah. Nyaringi supaya orang kada guring. Ya. Kemudian fasohatul khutbah, sampaikan dengan fasih. Kemudian qasrul khutbah yang ringkas. Kemudian hudurul imam. Kemudian julus baina khutbatain, duduk di antara dua khutbah. Terakhir makruhatul khutbah, apa yang dibenci, apa yang makruh dilakukan ketika khutbah. Di antaranya adalah ya, ma yaf'aluhu ba'dul khutbah, disebut di sini apa yang dilakukan oleh sebagian para khatib, yaitu min daqi bisayf ala darjil mimbar fi su'udihi. Nih, apa namanya? Memukulkan tongkat ke nah itu makruh. Jadi jangan diantakakan, hati-hati. Jadi pelan-pelan. Belubang karena mimbar, mimbarnya puluhan juta, rusak sama orang. Jadi beliau katakan wahadha batilun la aslalah. Ini batil dan tidak ada asalnya. Wa bid'atun qabihatun, dan ini bid'ah yang tercela. Di antara juga ini makruh wa minha ad-du'a idza intaha su'uduhu qabla julusi. Berdoa, kata beliau, di antara yang makruh itu adalah berdoa sebelum duduk. Jadi naik tadi yang kaki kanan kiri kanan kiri kanan kiri, lalu sebelum duduk berdoa. Kata beliau itu termasuk perkara yang dimakruhkan. Wa minha ad-du'a idza intaha su'uduhu qabla julusi. Fatawahamu ba'duhum annaha sa'atul ijabati doa, karena menganggap itulah waktu diijabahnya doa. Wadzalika khata', kata beliau itu keliru. Wa shawab anna sa'atul ijabah ba'da julusi. Jadi yang diijabah doa itu ketika setelah dia duduk, termasuk duduk di antara dua khutbah. Itu waktu yang paling diijabah. Termasuk hal yang makruh adalah iltifat fil khutbah saniyah inda shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu batilun la asla lahu wa huwa minal bid'ah munkar dan seterusnya. Nah, itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan antum bisa mengerti. Tadi ada berapa syarat khutbah?
Ada 8. Ada berapa rukun khutbah? Ada 5. Ada berapa sunnah khutbah? 12. Nah, nanti untuk lebih mengingat lagi, beli kitab ini bagus. Memiliki kitab ini. Harganya, dulu Ustadz jatuh cinta dengan kitab ini sejak tahun 2009 ketika ngaji di Jogja, mondok di Jogja, sekaligus kuliah S2. Cuma harganya saya itu mahal. 5 jilid harganya sekitar 1.500.000 kalau tidak salah lupa. Atau enggak, 750 saya. Nah, akhirnya hanya bisa versi fotokopi. Sekarang versi cetaknya sudah seharga 1.500.000. Nah, yang punya versi aslinya itu Ustadz Fahmi Swandi. Beliau malah punya versi asli. Ustadz hanya punya versi fotokopi. Tapi ini fotokopinya bagus juga. Tapi sudah rusak. Jadi harus ini ya, punya semangat, punya ghirah untuk mengkoleksi kitab. Paling tidak mengkoleksi. Nanti bergemetan sambil dibacai. Jadi kitab-kitab yang direkomendasi oleh guru, oleh ustadz itu dimiliki, dibaca. Baik, mungkin itu yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, setelah ini masing-masing menyiapkan diri. Masing-masing menyiapkan materi khutbah. Contohnya ada di contoh buku ada di lemari rumah mudir. Nah, tinggal antum contoh, buat nanti SMA dulu yang presentasi. Nanti Ustadz Milis dan Ustadz Baharani yang menentukan ini nanti layak khutbah bulan Januari, ini Februari, ini Maret, ini April. Nah, paling tidak 1 bulan itu antum ada muncul 1 orang. Jadi ustadznya 2, ya, santri 1, tokoh sekitar sini 1 setiap bulan. Begitu ya. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan antum dimudahkan Allah Taala untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan menjadi para khatib, menjadi para khutbah yang diridhoi Allah Ta'ala, yang menyampaikan kebenaran dari atas mimbar. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza akhiruhu wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa ya'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.